Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai materi kita berkaitan dengan moluska. Kita tahu bahwa moluska itu adalah filum moluska yang berasal dari bahasa Latin molluscus, artinya lunak. Jadi moluska dapat kita simpulkan yaitu hewan triploblastik coelomata yang berbentuk lunak. Kedalamnya termasuk semua hewan lunak dengan maupun tanpa cangkang, seperti berbagai jenis siput, kiton, kerang, serta cumi-cumi beserta kerabatnya. Moluska merupakan filum terbesar kedua dalam kerajaan binatang setelah filum Arthropoda. Moluska hidup di laut, air tawar, payau maupun darat. Moluska dalam cabang zoologi yang disebut malakologi, ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang moluska itu disebut adalah malakologi. Bagaimana ciri-ciri moluska? Moluska mempunyai ciri-ciri tubuh tidak bersegmen, kemudian simetri bilateral, tubuhnya terdiri dari kaki, muskular, dengan kepala yang berkembang menurut kelasnya. Kaki biasanya digunakan untuk beradaptasi dan bertahan di substrat. Kemudian dia menggali dan membor substrat atau melakukan pergerakan. Ukuran dan bentuk tubuh. Ukuran dan bentuk tubuh moluska sangat bervariasi. Misalnya siput yang panjangnya hanya beberapa milimeter dengan bentuk bulat telur. Kemudian contoh lainnya adalah cumi-cumi raksasa dengan bentuk torpedo bersayap yang panjangnya lebih dari 8 meter. Struktur dan fungsi tubuh moluska. Tubuh hewan ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kaki, badan, dan mantel. Di mana sistem saraf moluska itu terdiri dari cincin saraf yang memiliki esofagus dengan serabut saraf yang menyebar. Sistem pencernaannya lengkap, terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Moluska terbagi atas 5 kelas. Kelas yang pertama adalah gastropoda, yang kedua kelas bivalvia, yang ketiga kelas cephalopoda, yang keempat kelas polyplacopora, dan kelima kelas cacopoda. Kita mulai dengan kelas yang pertama, yaitu kelas gastropoda. Gastro berarti perut, sementara poda berarti kaki. Yang termasuk dalam golongan ini adalah hewan lunak, baik yang bercangkang maupun yang tidak bercangkang. Kemudian dia menggunakan perutnya untuk melata atau bergerak. Gastropoda yang bercangkang memiliki cangkang tunggal. Nah, kelas gastropoda ini terbagi menjadi 3 subkelas. Yang pertama adalah subkelas Prosobranchia, ya. Dengan ciri-ciri bernafas menggunakan insang, bercangkang tunggal, sebagian besar anggotanya merupakan siput-siput yang hidup di air laut, termasuk daerah pasang surut dan muara sungai. Bentuk cangkangnya sangat beraneka ragam, ya, mulai dari yang sangat sederhana, kemudian berbentuk topi dari keluarga Patilidae, biasa disebut limpet atau kerang topi. Kemudian berbentuk tabung yang melingkar tak beraturan, misalnya Siliquaria aquina atau worm tube, ya. Kemudian mayoritas berbentuk spiral atau bergelung, baik dekstral mengikuti arah jarum jam maupun sinistral, artinya berlawanan arah jarum jam. Subkelas yang kedua adalah Opistobranchia, ya. Dia bernafas menggunakan insang yang terletak di bagian belakang. Ada yang bercangkang, namun ada juga yang tak bercangkang.
biasanya disebut nudibranch atau kelinci laut. Ada juga yang dijuluki Spanish dancer ya, karena berwarna merah dan bisa berenang di laut bagaikan gaun penari rakyat Spanyol atau Amerika Latin. Makanya dia dikatakan sebagai Spanish dancer. Subkelas yang ketiga adalah Pulmonata ya. Biasanya subkelas Pulmonata ini hidup di darat, bernafas dengan paru-paru, alat kelaminnya hermafrodit atau berkelamin ganda. Contoh subkelas Pulmonata ini yang bercangkang adalah Bekichot atau Giant African Snail. Kemudian ada juga escargot ya. Sedangkan yang tidak bercangkang contohnya adalah keong bugil atau siput telanjang. Nah, ini gambar siput air tawar, morfologinya dilihat di sini ada bagian dari yang pertama adalah rahang, kemudian yang kedua adalah lidah, kemudian yang ketiga ini ada lambung ya. Kemudian keempat ini posisi hati, kelima anus, kemudian yang keenam adalah kaki. Kaki ini keong ya, keong, kaki, siput ya. Tutup cangkang yang ketujuh adalah tutup cangkang. Ini posisinya ini tutup cangkang. Kemudian 8 adalah alat perabanya, yang ke-9 adalah paru-paru. Jadi ini morfologi dari siput air tawar atau Lemnae javanica. Kita masuk kelas yang kedua, yaitu kelas Bivalvia. Cirinya yaitu memiliki cangkang ganda, sering disebut sebagai kerang atau clam ya. Namun secara khusus kelas Bivalvia ini dipilah-pilah lagi menjadi yang pertama adalah tiram atau oyster ya, dengan ciri-ciri bentuk cangkangnya tidak beraturan mengikuti bentuk tempat tumbuhnya. Jadi kalau dia tumbuh di batu, dia akan membentuk seperti batu. Contohnya adalah tiram mutiara atau Pintada margaritifera atau P. maxima ya. Kemudian cangkangnya sangat tipis dan bening. Nah, cangkang yang tipis dan bening ini disebut kapis ya. Biasa digunakan sebagai kandelier yang bisa bersuara merdu jika tertiup angin. Salah satu contoh dari tiram atau oyster yang mempunyai kandelier ini adalah spesies Placuna placenta. Kemudian yang kedua adalah musel ya, jenis-jenis kerang yang memiliki serabut perekat untuk bertaut pada bebatuan. Biasanya mereka hidup dan tumbuh secara berkelompok. Contohnya kerang hijau atau green musel. Nama latinnya Perna viridis ya. Kemudian yang ketiga adalah kerang simping atau scallop ya. Dia memiliki cangkang melebar dan datar, kemudian berenang dengan membuka dan mengatupkan cangkangnya. Contohnya adalah Nobel scallop, yaitu Pecten nobilis ya. Cangkang simping digunakan sebagai ornamen atau kerajinan. Jadi kerang simping ini biasanya cangkang-cangkangnya itu digunakan untuk pembuatan souvenir atau aksesoris ya. Kemudian kima atau clam ya, ada yang bertumbuh kecil maupun sangat besar. Di beberapa tempat, kima terancam kepunahan karena cangkangnya sering dieksploitasi secara besar-besaran sebagai bahan baku ubin teraso ya. Khususnya di Indonesia ya. Jadi kima itu bahan dasar untuk pembuatan ubi teraso. Kemudian bagian mana yang diambil? Diambil otot aduktornya sebagai bahan baku afrodisiak ya. Beberapa diantaranya juga hidup di air tawar seperti remis ya. Jadi remis yang kita makan itu termasuk jenis kima atau clam ya. Dalam bahasa Indonesia, beberapa spesies yang digolongkan sebagai clam sebagai kerang-kerangan.
Kima mengacu pada kerang-kerang berukuran sangat besar. Jadi kerang-kerangan yang berukuran besar itulah yang dikatakan sebagai kima atau clam ya. Kemudian kelima adalah cockle ya, umumnya memiliki cangkang bergerigi dan bertubuh tidak terlalu besar. Contohnya kerang darah atau Anadara granosa. Jadi kerang darah itu termasuk dalam kelas bivalviat yang subkelasnya adalah contohnya adalah cockle. Nah, ini gambar struktur luar kerang air tawar ya. Nah, ini di luarnya ada umbo, kemudian ada kaki, kemudian ada klep ya, klep yang membuka tutup ya. Kerang itu disebut dengan klep atau sendi, kemudian ada sifon exkuren inkurennya. Nah, ini ada posterior, ada mantel ya, seperti ini. Kita masuk ke kelas yang ketiga, yaitu kelas Cephalopoda ya. Cephalopoda ini dicirikan dengan memiliki 8 kaki atau tentakel berpenghisap di kepalanya. Moluska dari kelas ini umumnya mampu menyemprotkan tinta apabila mengalami ancaman atau gangguan. Secara garis besar dapat digolongkan menjadi yang pertama adalah cumi-cumi atau squid ya, berasal dari genus Loligoesp, keluarga Loliginidae. Kemudian yang kedua adalah sotong atau catlefish ya, berasal dari genus Sepia sp. Tubuhnya cenderung lebih besar atau gemuk ya dibandingkan dengan cumi-cumi. Beberapa spesiesnya memiliki cangkang berupa lempengan kapur berbentuk papan selancar di punggungnya. Kemudian gurita atau oktopus ya, yang termasuk kelas Cephalopoda ya, berasal dari keluarga Octopoididae ya. Dagingnya cukup sedap dimakan sebagai masakan atau dimakan mentah, namun kita perlu hati-hati, ada juga yang berbahaya dari jenis gurita atau oktopus ini, yaitu blue ring octopus ya. Yang keempat adalah Nautilus ya. Nah, Nautilus ini dicirikan dengan dia memiliki cangkang ya, merupakan atau berasal dari keluarga Nautilidae dan Agronautidae. Nah, ini gambar cumi-cumi dengan dengan bagian-bagiannya ya. Ada tentakel, tadi disebutkan bahwa ada alat penghisap. Di sini ada mulut, kemudian di sini ada faring. Tengah-tengahnya ini adalah mata. Kemudian ada anus, ada rektum, kantung tinta. Nah, kantung tinta ini berfungsi apabila dia akan menyemburkan tintanya apabila dia terancam ya. Kemudian ada ginjal, ada jantung, kemudian dia ada ovarium, ada cangkang dalam. Nah, cangkang dalam ini yang bagian tengah yang ada di bagian badannya si cumi-cumi. Kemudian lambung, insang, esofagus, dan hati. Jadi inilah morfologi salah satu kelas Cephalopoda. Lanjut. Kemudian yang kelas keempat adalah Polyplacopora. Nah, Polyplacopora ini lebih dikenal dengan istilah chiton ya. Cangkangnya tersusun seperti genting, beberapa diantaranya memiliki ornamen yang berduri-duri ya. Terdiri dari beberapa spesies dan sebagian besar hidup di laut dalam. Hewan ini bersifat hermaprodit, artinya berkelamin dua. Fertilasi secara eksternal di mana ada pertemuan sel telur dan sperma terjadi di luar tubuh. Contohnya pada Cryptochyton sp atau kiton. Hewan ini juga mempunyai fase larva trokoper, yaitu salah satu fase dari daur hidup moluska, yakni jenis larva planktonik laut berenang bebas dengan beberapa baris silia. Itu yang dikatakan sebagai fase larva trokoper. Nah, ini contoh dari kiton ya. Nah, seperti ini.
Kemudian kelas Cacopoda ya, yang termasuk dalam kelas ini adalah Dentalium vulgare ya. Hewan ini tumbuh di batu atau benda laut lainnya yang berbaris menyerupai taring. Dentalium vulgar hidup di laut dalam pasir atau lumpur ya. Jadi dia adanya di pasir dan di lumpur. Hewan ini juga memiliki cangkok yang berbentuk silinder. Yang kedua ujungnya terbuka. Panjang tubuhnya sekitar 2,5 sampai dengan 5 cm. Dekat mulut terdapat tentakel kontraktif berselia, yaitu alat peraba yang berfungsi untuk menangkap mikroflora dan mikrofauna. Sirkulasi air untuk pernapasan digerakkan oleh gerakan kaki dan silia. Sementara itu pertukaran gas terjadi di mantel. Hewan ini mempunyai kelamin yang terpisah. Jadi jantan ada kelaminnya, betina ada kelaminnya. Seperti itu. Nah, ini adalah gambar Dentalium vulgare dan struktur tubuh Dentalium ya, ini ya. Coba Anda perhatikan di sini. Di sini dia ada kelenjar pencernaan, ada nephridium anus, ada ganglion, kemudian pedal, ada rongga, ada mantel, cangkang dan mantel dan sebagainya. Ini ada mulut, ada captacula dan sebagainya ya. Bisa dilihat di sini. Oke, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.